Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah banyak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tak pernah berhenti, tak berkesudahan di dalam hidup kami. Terbukti kami bisa bangun dan menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Kami bersyukur semuanya itu ya Tuhan, dan di pagi hari ini sebagai bukti kami penyerahan hidup kami kepadamu, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, tolong kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ini. Mohon anugerah pimpinan-Mu, tuntunan-Mu, agar kami bisa memahami dan mengerti firman-Mu yang singkat ini, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kiranya kami adalah orang-orang yang berbahagia melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-51, ayatnya yang ke-1 sampai ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajukan pertanyaan bagi kita. Apakah ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Semua orang pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran, baik itu pelanggaran yang berat maupun pelanggaran yang ringan. Yang membedakannya adalah konsekuensinya. Namun yang paling penting di atas semuanya itu, saudara sekalian, adalah kesadaran. Sadar setelah kita melakukan kesalahan, sadar bahwa kita telah melakukan pelanggaran. Ada orang yang langsung sadar, mungkin karena kena hukum, karena ia menyesal atas dosa-dosanya, menyesal karena tertangkap basah, menyesal karena kehilangan kebebasan, dia dipenjara, menyesal karena melihat air mata orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang di sekelilingnya. Tetapi apakah penyesalan itu sudah menjadi pertobatan yang sejati? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Saudara, paling tidak ada 3 macam penyesalan. Yang pertama, ada orang yang menyadari kesalahannya namun tidak menyesalinya. Ia malah cuek dan hanya menunggu hukuman itu selesai, tetapi tidak ada penyesalan tanpa penyesalan. Kedua, ada orang menyadari kesalahannya, kemudian ia menyesalinya, tetapi ia tidak mengalami pertobatan. Misalnya seperti Yudas, ia menyesal telah menjual Tuhan Yesus. Ia mengembalikan uang itu yang ia terima dari orang-orang Farisi. Namun ia tidak bertobat. Ia malah memilih gantung diri. Yudas menyesal secara emosional, namun penyesalannya tidak membawanya kembali kepada Allah, melainkan kepada keputusasaan dan kematian. Penyesalan seperti ini disebut penyesalan semu, yaitu reaksi emosional terhadap konsekuensi dosa, bukan reaksi hati yang ingin berbalik
kepada Allah. Ketiga, ada orang yang menyadari kesalahannya, kemudian ia menyesalinya bahwa ia telah melakukan dosa itu, kemudian ia bertobat. Seperti bacaan kita hari ini, yaitu seorang Daud. Daud pernah melakukan kesalahan. Ia jatuh dalam dosa perzinahan, menghampiri istri Uria yaitu Batseba, dan ia juga merencanakan pembunuhan kepada Uria. Namun seorang nabi yaitu Nabi Nathan, melaluinya Allah menegur dia dan mengingatkannya akan dosanya itu. Akhirnya Daud menyesalinya dan ia mau bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu saudara berada di posisi mana ketika jatuh dalam dosa atau setelah melakukan pelanggaran. Namun kita memperhatikan sampai hari ini banyak orang Kristen hidup dalam penyesalan. Namun penyesalan yang semu, tidak sungguh-sungguh dan tidak tepat sasaran. Ada yang menyesal karena akibatnya, bukan karena dosanya. Seseorang berkata, saya menyesal karena saya ketahuan. Saya malu sama orang tua saya malu sama tetangga saya malu sama sahabat-sahabat saya malu sama teman-teman saya. Penyesalan ini bukan karena transformasi dari dalam, melainkan karena sesuatu yang dampak dari luar itu. Bukan pada takut dihakimi oleh Allah yang Maha Kudus, tapi takut karena orang-orang di sekitarnya. Atau ada yang menyesal tapi sifatnya sementara. Ketika tekanan berkurang, godaan yang sama datang kembali, orang itu melakukan hal yang sama lagi. Ini jelas bukan penyesalan atau penyesalan tanpa transformasi batin yang nyata. Namun yang Alkitab sampaikan kepada kita, penyesalan jauh daripada itu. Sebuah penyesalan yang dituntun pada pertobatan yang sejati. Tadi kita membaca Mazmur Daud, itu memberikan kita pelajaran bagaimana kita hidup dalam pertobatan yang sejati. Paling tidak saudara, ada 3 poin yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama saudara, bahwa kita mengakui bahwa kita telah berdosa kepada Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat 5 dan 6. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudara, Daud tidak mencari alasan mengapa saya melakukan pelanggaran ini, mengapa saya melakukan pelanggaran itu, mengapa saya melakukan kesalahan ini dan itu. Ia tidak menyalahkan keadaan, ia tidak menyalahkan orang lain. Ia dengan sadar mengakui bahwa ia telah berdosa, ia telah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Ia bukan takut pada hukuman yang dilakukan oleh dunia, sebab ia sendiri adalah pemegang kekuasaan pada masa itu, dan hukum pada masa itu dia yang pegang. Namun ia lebih takut kepada Allah yang memberikan keadilan kepadanya. Maka ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus dengan sadar mengakui dengan jujur di hadapan Allah. Bukan hanya karena kita takut pada konsekuensinya, tetapi melainkan kita berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah yang suci. Ia adalah Allah, adalah api yang menghanguskan. Yang kedua saudara, memohon anugerah Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Perhatikan Mazmur 51 ini. Beberapa kali Daud berkata, kasihanilah aku Tuhan, bersihkanlah aku Tuhan, hapuskan segala dosa-dosaku, lepaskan aku dari hutang dosaku. Daud sedang apa? Ia sedang memohon anugerah Allah. Ia sedang memohon anugerah Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur sekali ya, kita punya Allah yang inisiatif, termasuk dalam hal memberi pengampunan. Itu melalui pengorbanan anak yang tunggal mati di kayu salib, menjadi korban penebusan dosa kita. Hanya percaya kepada Dia dengan segenap hati kita, maka kita menerima pengampunan darinya. Pengampunan yang Ia berikan menuntut kita pada lahir baru dengan meninggalkan cara hidup yang lama, dan kita mengenakan cara hidup yang baru di dalam Kristus dengan melakukan buah-buah roh. Saudara, kalau orang tua kita memberi kita pengampunan,
Mungkin pengampunan itu ada batasnya. Namun Allah kita, Allah yang panjang sabar, selalu dan selalu memberi kita kesempatan. Saudara, selagi masih diberikan nafas kehidupan, berarti belum terlambat untuk memohon anugerah Tuhan atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Datang padanya bukan hanya bermodalkan KTP Kristen, tetapi lebih dari itu adalah relasi yang intim dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, menerima dengan rela hati konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Saudara, apa kesalahan yang dilakukan oleh Daud tidak dapat menghindarkan dia dari konsekuensi, dari akibat apa yang ia perbuat. Tatanya itu dikudeta oleh anaknya bernama Absalom. Gundik-gundiknya dilecehkan di depan bangsa Israel itu sendiri. Ia hidup dalam pelarian jauh dari tahta kerajaan. Namun Daud tidak marah. Ia dengan rela hati menerima akibat dari perbuatannya itu. Saudara, jika kita mengakui kesalahan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan memohon anugerahnya bagi kita dengan sungguh-sungguh, saya yakin 100% Tuhan pasti mengampuni kita. Namun kita tidak dapat menghindari konsekuensi dari apa yang telah kita perbuat. Maka apapun kesalahan atau pelanggaran yang telah kita perbuat hari ini, sampai hari ini, tidak dapat menghindarkan kita dari konsekuensi, sekalipun Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kita harus dengan rela hati menerima konsekuensi itu, dan kita menjalaninya dengan sukacita. Oleh karena itu, marilah kita memiliki pertobatan sejati di dalam hidup ini, dengan cara kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Allah, menghasilkan buah pertobatan yang nyata. Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah sebagai seorang prajurit, sebagai seorang murid Yesus Kristus. Datang dengan iman kepada Kristus setiap hari. Kita tidak hanya berhenti dari dosa, kita berpaling kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ia yang mengampuni dosa, Ia yang memulihkan dan memampukan kita. Oleh karena itu, jangan putus asa dalam menjalani setiap proses pembentukan yang Allah berikan melalui konsekuensi yang kita terima. Jalanilah itu dengan sukacita. Saudara, pertobatan sejati bukan sekedar mengubah perilaku luar, tetapi memohon agar Allah bekerja di lapisan terdalam hati kita. Mintalah Roh Kudus memenuhi hatimu. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuh hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.